Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama ke makam Sunan Muria di Jawa Tengah, di Kudus ya. Halo guys, dadah guys. Dadah guys. Hai guys, kita mau kemana guys? Mau kemana kita guys? Hah? Mau ke Jogja. Mau ngapain kita di situ kira-kira? Halo, ini masih ngantuk terus. Ini gimana nih? Bawaannya mau tidur terus. Hai guys. Guys, tapi merunduk begini. Beli berapa itu? 5. Wih, luar biasa. Nah teman-teman semuanya, jadi kebetulan saya bersama beberapa semua santri hampir ya, santri salah satu ponpes di Jombang ya, namanya Ponpes Tahfizul Quran Al-Itqon. Jadi kita mau ziarah ke beberapa makam sunan yang ada di Pulau Jawa. Jadi yang pertama itu tujuannya ke Sunan Muria yang ada di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus ya, Provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi kita mau naik tangga di situ ya, karena dia disebut-sebut dengan julukan makam 1000 tangga karena banyak sekali tangganya, berada di ketinggian 1600 meter dari permukaan air laut. Nah, jadi kita akan naik tangga dari sekitar ketinggian 800-an ya. Jadi ini tempat parkirnya teman-teman semua. Jadi tempat parkir makam Sunan Muria alias Raden Umar Said, jadi anaknya Sunan Kalijaga. Jadi kita akan langsung ke sini, ke makam Sunan termuda dulu di kumpulan Wali Songo ya, Wali 9 di Pulau Jawa. Jadi tempat parkirnya itu keren banget teman-teman, luas banget di sini. Jadi semuanya ada di sini ya. Mau apa saja, oleh-oleh dan lain sebagainya itu ada. Wow, mandi itu 4.000, berak itu 3.000, kencing 2.000. Jadi kalau di sini tuh wah, harus siap-siap receh ya, harus siap-siap uang receh gitu, karena mau kencing itu harus kayak gitu, nggak kayak di Lombok. Oke teman-teman semuanya, jadi di makam ini teman-teman memang dia agak jauh, jadi kita harus pakai ojek kalau misalnya tidak mau naik anak tangga. Kita harus pakai ojek, itu biayanya sekitar 20 atau 15.000 per orang itu untuk naik ke makamnya ya. Kalau misalnya naik tangga itu sekitar 40 menit lah sampai 1 jam, tergantung dari rame atau tidaknya nanti di sana ya. Nah, jadi di makam ini teman-teman semua itu dia dibuka 24 jam. Nah, ini dia teman-teman, untuk kalau misalnya mau pakai ojek itu dari sini, pangkalannya itu dari sini ya. Banyak banget tukang ojek yang nunggu di sini karena memang makam ini dia dikunjungi oleh banyak sekali orang itu, dan 24 jam itu open ya, 24 jam itu buka buat para peziarah kalau misalnya mereka mau ziarah ke sini. Pokoknya good banget, saya suka banget ya. Nah, jadi teman-teman semua, ini dia kalau kita hitung-hitung anak tangga itu ada hampir 900 anak tangga ya, hampir 1000 lah anak tangga yang ada di situ. Jadi kalau misalnya belum pemanasan dulu, kalian bakalan pokoknya ya. Jadi saking capeknya pas naik, saya dapatnya turun ya. Jadi pertama naik ojek, pas turun itu jalan kaki ya, jadi mengikuti tangga. Ya Allah, luar biasa ya. Nah, jadi itu dia di Sunan Muria teman-teman semua. Kalau dari kota Kudus itu di sebelah utara, pokoknya dari kota Kudus itu dia sekitar 18 km ya kalau kita naik kendaraan. Nah, jadi kebetulan kalau saya ini berangkat dari Jombang itu sekitar 5 jam lah ya, 5 sampai 6 jam itu saya baru bisa sampai situ pakai bus.
itu melalui tol. Itu kita pakai tol semua ya. Pokoknya seru banget dah ya teman-teman semua. Seru banget, seru banget. Jadi buat teman-teman yang pengen ini, oh my god, ini kita sudah sampai di atas itu kemarin, dan ini pintu masuknya. Kalau kita pakai ojek itu dari sini. Jadi teman-teman semua nanti kita bisa lihat itu di dalam itu, oh banyak kali yang jualan. Samping kiri kanan itu jualan semua. Ya, artinya mereka itu nyari rezeki di situ, nyari pembeli itu dari peziarah-peziarah yang datang di situ. Dan karena bukanya 24 jam itu mereka juga ada banyak yang buka sampai 24 jam ya. Jadi yang dijual itu banyak banget jenis jualannya di situ. Artinya ada yang jualan makan, ada yang jualan minum, jualan oleh-oleh, baju, pernak-pernik, tasbih, ada bahkan yang jual keris, ada juga. Pokoknya apa yang menjadi kreasi mereka yang ada di sekitaran situ itu mereka jual di sana. Jual songkok lah dan lain sebagainya. Ya, itu dia. Nah, teman-teman semuanya, kebetulan di makam ini pada saat saya datang itu di situ kita nggak dikasih ngambil foto di dalam. Saya lihat belum sih, saya dilarang, cuma saya lihat ada ditempel pengumuman di situ bahwa kita nggak boleh ngambil foto ya, ambil ini itu di wilayah dalamnya makam ya. Nah, di makam ini teman-teman itu kita kalau masuk itu diharuskan untuk berwudu ya. Jadi harus bebas dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya baguslah. Jadi kita dibikin suci itu dari dua hadas tersebut. Jadi kita harus wudu ya, wudu di situ. Nama itu wudu lirafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Ingat-ingat itu doa wudu ya. Nah, teman-teman semua, makam ini dia dikenal berada di makam puncak Gunung Muria namanya ya. Di makam puncak Gunung Muria yang tadi itu saya bilang ketinggiannya 1600 mdpl. Berada di ketinggian yang luar biasa. Jadi anginnya kenceng banget di atas teman-teman, karena memang berada di ketinggian itu ya. Jadi anginnya kenceng banget di atas. Jadi sejuk dia. Nah, kemudian di atas di makam tersebut teman-teman, di situ ada masjid luar biasa besar, di situ luas juga masjidnya di situ ya. Dan saya kurang tahu peziarah itu bisa nginap apa enggak di situ ya. Tapi rata-rata kalau di makam di wilayah Jawa itu, kalau kita minta izin untuk menginap itu boleh ya. Jadi kita boleh menginap di makam-makam yang ada di sekitaran Pulau Jawa ya. Itu dia. Kemudian bangunan makam itu luas banget ya. Bangunan makam artinya pendukung-pendukung bangunan-bangunan pendukung makam di situ, misalnya musola, masjid lah, kemudian tempat-tempat yang lain itu bagus-bagus semua dan besar-besar semua ya. Apalagi makam Wali Songo, karena masyarakat Jawa itu memang dia budayanya ya senang seperti itu. Sama sih seperti yang di tempat-tempat lain. Pokoknya Islam yang keislaman kita lah gitu ya. Jadi karena dia start dari Jawa. Oh, selamat datang. Ini udah masuk teman-teman ya. Ini udah masuk di makam. Dan itu dia, ternyata di situ saya ngelihatnya ada ini, nggak boleh ngambil ini ya. Akhirnya terpaksa ngambil dari Google ya, gambar-gambar itu. Dan inilah lokasinya teman-teman ya. Inilah penampakan dari atas ya. Memang kita naiknya agak ekstrim kalau pakai ojek gitu. Jadi mengkal-mengkol, tikungan tajam. Nah, ini dia. Dan di dalam teman-teman itu, oh my god, makamnya itu semua kayu yang dipakai itu dia terukir. Jadi ukirannya itu kayak ukiran Arab gitu ya.
Jadi makam Sunan Muria ini dia ukiran Arab semua yang mengukir semua kayu yang ada di situ, dan beberapa makam juga ada di dalamnya. Tapi kalau makam Sunan ini dia ditutup di sana, akhirnya kita nggak bisa ngelihat langsung di situ ya seperti apa di dalamnya, kita nggak berani. Mungkin kita dikasih kalau minta izinnya, tetapi malu. Nah teman-teman semuanya, ini saya sama rombongan kemarin itu turun lewat sini, dan ternyata curam juga ya, curam banget. Saya coba turun, ini curam banget ya. Ya Allah, kaki saya bergetar pas setengah perjalanan itu, kaki udah mulai bergetar ya, karena mungkin sudah umur atau gimana ya, bergetar pada saat istirahat karena memang jauh banget di situ, jauh dan curam ya. Tekanan kaki itu dan menekan berat badan ini ya, menahan berat badan. Jadi kaki ini menahan berat badan di situ lumayan lah teman-teman semua, sehingga dia terasa ini, my god. Dan yang jualan ini yang saya heran itu gimana caranya nggak ngebawa gitu yang berat-berat, dan jualan makanan macam-macam teman-teman. Jadi mereka itu bawa ke situ, dan di sepanjang lorong tangga ini itu semua ada yang jualan. Ada yang jualan kayak tadi yang saya bilang, baju-baju, ada jualan oleh-oleh macam-macam ya. Jadi saya terengah-engah ngelihatnya, karena baru pertama sih ngelihatnya. Oke, ini para santri lagi turun kayaknya nih. Tuh lihat teman-teman, ada salah satu santri di situ ya, kecil banget ya. Dia kecil banget. Ntar kita lihat ya, itu dari Surabaya. Itu kalau ukurannya masih TK. Nih dia, tuh di belakang. Halo mas, masih kuat mas? Masih semangat guys. Bagaimana guys? Masih kuat nih? Masih kuat. Ini turun lagi. Aduh. Tuh. Kiri garing apa dulu? Kiri. Kuat banget di jalan teman-teman itu. Aduh. Santri cilik itu kecil itu kasihan. Wah. Udah ditinggal sama, artinya udah jauh dari orang tua, dititip di situ. Luar biasa orang tuanya itu bisa menahan rasanya berpisah sama anaknya. Nih, ini santri baru nyampe nih, baru mau naik nih, para peziarah gitu, nggak tahu santri apa enggak, tapi kelihatannya kayak santri. Itu baru naik di situ. Ini sudah jam berapa tuh? Udah gimana guys? Alhamdulillah. Masih panjang? Tidak kuat. Tidak kuat. Ini paling kuat. Di santri Gimana mas? tuh. Masih kuat? Hah? Masih kuat? Alhamdulillah. Masih kuat. Kakinya udah masih terasa nggak? Kakinya masih terasa nggak nih? Nah, urut dulu. Ini namanya 1000 tangga makannya nih. Ya, 5.000 tangga. lebih ini 5.000 tangga. Masih kuat, Mas? Masih ya? Masih beneran loh. Beneran masih kuat. Tak gendong gitu loh. Hah? Oke, boleh. Ayo berangkat. Berangkat. Kayak berangkat. Waduh. Aduh. Ini si kecil ini saya kok kagum banget waktu itu. Oke, itu dia teman-teman. Jadi sampai ketemu di vlog berikutnya ya. Anda nggak bisa ngerem. Gak bisa ngerem.
Pakai selalu. Wah, keren. Wah. Nonton lagi satu dua. Ya. Ya. Alhamdulillah. Ini kita sudah sampai. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah. Itu sekitar 40 menit jalan. Gimana? Kakinya masih terasa atau dengkulnya atau tumitnya atau apa gitu masih terasa nggak? Wah, semuanya ini bergetar ini. Kalau ini mah badannya bergetar. Halo Mas. Ayo Mas. Kita masuk YouTube ya. Kuat juga jalan. Jadi kita sudah sampai. Yuk. Oke, sekali lagi sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.